Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatin, NIM 119220129. Nama saya Hana Kafifa, NIM 119220168. Nama saya Andita Anasia, NIM 119220149. Nama saya Reva Sari Puspita Basrum, NIM 119220143. Nama saya Dinda, NIM 119220181. Dari kelompok 2, TPB 42 Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait RBL kami, yaitu tentang lampu pijar sebagai penerapan materi dari hukum Ohm. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Mia Maria Ulfah. Selamat menonton. Lampu pijar adalah jenis lampu listrik yang menghasilkan cahaya dengan memanaskan kawat filamen di dalam bola kaca yang diisi dengan gas tertentu. Dibangkitkan dengan mengalirkan arus listrik dengan suatu filamen yang pada akhirnya energi listrik diubah menjadi energi panas dan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara yang berhubungan dengannya sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat teroksidasi. Penerapan hukum Ohm di lampu pijar. Penerapan hukum Ohm pada percobaan lampu pijar ini yaitu menghubungkan antara tegangan pada baterai dengan kuat arus yang mengalir untuk menghidupkan bohlam dengan rumus V sama dengan I dikali R, dengan V sebagai tegangan, I sebagai kuat arus, dan R sebagai hambatannya. Pada topik RBL ini merupakan lampu pijar RBL. Lampu pijar ini merupakan lampu pijar yang dibuat secara sederhana dengan menggunakan baterai sebagai sumber energinya untuk menyalakan lampu. Sistem kerja pada lampu pijar, yaitu pada dasarnya filamen pada sebuah lampu pijar adalah sebuah resistor. Saat dialiri arus listrik, filamen tersebut menjadi sangat panas, berkisar antara 2800 derajat sampai 3700 derajat Kelvin, sehingga menyebabkan warna cahaya yang dipancarkan oleh lampu pijar biasanya berwarna kuning kemerahan. Pada temperatur yang sangat tinggi itulah filamen mulai menghasilkan cahaya pada panjang gelombang yang kasat mata. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baterai D, kemudian kawat berpembungkus sebanyak 2 utas, lalu bohlam, selotip listrik, dan juga gunting. Untuk cara membuatnya, yang pertama siapkan alat-alat dan bahan. Kemudian ambil kedua kawat lalu kupas ujung-ujungnya selebar 1 cm dengan menggunakan gunting. Jangan sampai kawat ikut terpotong. Lalu ambil salah satu kawat yang sudah dikupas. Kemudian rekatkan salah satu ujungnya dengan kutub negatif baterai D, dan salah satu ujungnya lagi disambungkan dengan bohlam. Untuk kawat yang selanjutnya, rekatkan salah satu ujungnya dengan kutub positif baterai D, kemudian salah satu ujung yang lain disambungkan ke bohlam untuk menyalakannya. Selanjutnya, dapat dilihat grafik hasil pengamatan posisi pemasangan lampu pijar terhadap umur lampu pijar tersebut. Pada grafik tersebut, kita menggunakan satuan waktunya yaitu menit, dan di situ kita menggunakan 3 buah sudut yaitu sudut 0 derajat, 90 derajat, dan 270 derajat. Pada percobaan sudut 0 derajat, lampu 1 dapat menyala sampai 880 menit, lampu 2 dapat menyala sampai 1180 menit, dan lampu 3 dapat menyala sampai 1200 menit. Dan pada percobaan 90 derajat, lampu pertama dapat menyala sampai 477 menit, lampu kedua menyala sampai 500 menit, dan lampu ketiga menyala sampai 820 menit. Dan pada percobaan 270 derajat, lampu pertama dapat menyala sampai 980 menit, lampu kedua menyala sampai 1132 menit, dan lampu ketiga dapat menyala sampai 890 menit. Berdasarkan data yang ada, kami telah menganalisis bahwa posisi lampu pijar dengan 0 derajat menghasilkan umur rata-rata yang bervariasi antara 880 menit sampai 1200 menit. Pada pemasangan lampu pijar 90 derajat menghasilkan umur yang bervariasi juga antara 500 menit sampai ke 910 menit. Sedangkan pada pemasangan lampu bohlam dengan posisi 270 derajat menghasilkan 500 menit sampai ke 1132 menit.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini dapat dilihat bahwa umur rata-rata lampu pijar dipengaruhi oleh posisi pemasangan lampu pijar tersebut. Karena setiap posisi pemasangan lampu pijar mempunyai karakteristik yang berbeda dan memiliki pengaruh terhadap umur rata-rata lampu pijar tersebut. Seperti pada posisi 270 derajat merupakan posisi terbaik untuk memasang lampu pijar. Kenapa? Karena pada posisi 270 derajat mempunyai koefisien lebih kecil daripada posisi 0 derajat dan 90 derajat. Dan kemampuan menyala lampu pijar pada posisi 270 derajat lebih lama walaupun umur menyala lampu pijar pada posisi 270 derajat sedikit lebih kecil daripada posisi 0 derajat. Pada setiap alat tentu terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pada lampu pijar mempunyai bentuk fisik lampu yang sederhana, macam-macam bentuknya yang menarik, praktis pemasangannya, harganya relatif lebih murah, serta mudah didapatkan di toko-toko terdekat, instalasinya murah, tidak perlu perlengkapan tambahan, cahaya yang dapat difokuskan, dan juga langsung dapat menyala. Kelemahan pada lampu pijar memiliki warna yang cenderung hangat atau kemerahan. Secara psikologis dapat membuat kondisi ruangan kurang sejuk, tidak tahan lama, atau memiliki umur yang relatif lebih pendek dibanding lampu lainnya. Lalu juga cahaya sangat silau yang dapat mengganggu sebagian orang. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa umur rata-rata lampu pijar dipengaruhi oleh posisi pemasangannya. Kemudian pada 270 derajat memiliki koefisien variasi lebih kecil dibandingkan pemasangan 0 derajat dan 90 derajat. Dan yang terakhir, posisi 270 derajat memiliki kemampuan nyala yang lebih lama walaupun umur rata-rata nyalanya lebih sedikit dibandingkan pemasangan 0 derajat dan 90 derajat. Saran. Yang pertama, gunakan baterai yang ukurannya besar agar lampu tidak redup saat menyala. Kemudian, hati-hati saat mengupas kawat, jangan sampai kawatnya ikut terpotong. Lalu, gunakan lampu pijar ini dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.